Coba bayangin deh, ada sebuah negara yang melompati 100 tahun kemajuan industri. Jadi mereka nggak ngerasain era mesin uap, tapi langsung loncat ke era mobil listrik. Kedengarannya gila kan? Tapi itulah yang lagi terjadi di Vietnam. Dan di pusat semua ini ada satu perusahaan mobil bernama VinFast. Nah, dalam ulasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana mereka melakukan lompatan katak atau leapfrogging yang luar biasa ini. Oke, jadi ini dia nih gambaran besarnya. Kita bakal mulai dari konsep utamanya yaitu leapfrogging. Terus kita langsung terjun ke revolusi mobil listrik di Vietnam. Kita bakal bongkar strategi VinFast, lihat apa aja hambatannya, dan di akhir kita bakal coba jawab apa ini bisa jadi cetak biru buat masa depan. Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Nah, kita mulai dari pertanyaan utamanya. Emang bisa ya sebuah negara melompati satu abad penuh kemajuan industri? Ini bukan lagi sekedar teori loh. Ini adalah pertanyaan yang lagi dijawab langsung oleh Vietnam. Dan jawabannya bisa jadi bakal mengubah total aturan main pembangunan ekonomi global. Supaya kita benar-benar ngerti gimana Vietnam bisa melakukan ini, kita harus kenalan dulu sama ide keren yang jadi mesin penggeraknya, konsep leapfrogging. Gini deh, anggap aja ini kayak jalan pintas dalam pembangunan. Daripada susah payah ngikutin jalan setapak yang sama kayak negara-negara industri seabad yang lalu, kenapa nggak langsung aja terbang ke tujuan pakai teknologi paling baru? Nah, itulah inti dari leapfrogging. Dan di sini nih perbedaannya jadi kelihatan banget. Di satu sisi, ada model lama yang namanya angsa terbang. Ini proses ngejar yang pelan, satu persatu. Di sisi lain, ada lompatan tatak. Ini bukan soal ngikutin jejak, tapi soal bikin jalan pintas. Bukan lagi mengejar, tapi menyalip. Nah, ini dia visual dari model angsa terbang yang lama itu. Setiap negara ngikutin pemimpinnya, selangkah demi selangkah. Rapi sih, bisa ditebak, tapi ya lambat. Pertanyaannya sekarang, ngapain harus ikut barisan kalau bisa langsung terbang ke depan? Itulah janji dari leapfrogging. Ternyata jadi pendatang baru itu ada untungnya. Negara-negara maju seringkali terikat sama warisan masa lalu mereka. Infrastruktur tua, aturan yang ketinggalan zaman. Ibaratnya mereka itu kapal tanker raksasa yang susah belok. Sebaliknya, negara berkembang itu kayak speedboat. Gesit, nggak punya beban, dan bebas buat langsung pakai teknologi terbalik dari hari pertama. Oke, cukup teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana lompatan ini beneran terjadi di dunia nyata. Selamat datang di Vietnam. Pertama-tama, kita perlu lihat dulu nih medan perangnya. Vietnam ini bukan cuma negara berkembang biasa. Dia adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan paling ngebut di dunia. Pertumbuhan yang meledak-ledak ini menciptakan lahan yang subur banget untuk ambisi besar dan lompatan yang berani. Grafik ini udah ngejelasin semuanya. Coba perhatiin jalan yang berliku-liku di bawah itu, era bensin, diesel, hibrida. Itu jalan yang panjang. Tapi lihat deh katak hijau itu. Vietnam nggak lewat jalan itu. Mereka melompati semua tahapan itu dan mendarat langsung di puncaknya, era mobil listrik. Inilah leapfrogging dalam satu gambar. Dan inilah dia, tokoh utamanya, VinFast. Perusahaan ini baru berdiri tahun 2017, tapi mereka bukan cuma bikin mobil. Mereka lagi bikin sebuah pernyataan. Sebuah pertaruhan berani bahwa masa depan otomotif itu nggak harus dari Detroit, Jerman, atau Jepang. Masa depan bisa datang dari Vietnam. Biar kita ngerti kenapa lompatan ini mungkin terjadi, kita perlu lihat dua angka. Angka pertama, 100.000. Itulah kira-kira jumlah suku cadang di dalam mobil bensin biasa. Kompleksitasnya butuh 1 abad untuk disempurnakan. Dan sekarang, angka kedua, 10.000. Cuma 1/10 dari kompleksitas mobil bensin. Nah, ini dia kuncinya. Penyederhanaan yang radikal inilah yang membuka pintu. VinFast nggak perlu mengejar ketertinggalan 100 tahun. Mereka bisa melompati semua itu, karena mobil listrik pada dasarnya jauh lebih simpel. Jadi, gimana caranya mereka bisa bergerak secepat kilat? Jawabannya ada di strategi mereka yang cerdas, yang semuanya dirancang untuk satu hal, kecepatan. Strategi mereka bisa kita ringkas jadi 3 pilar. Atau saya suka menyebutnya model rakit, jangan ciptakan. Pertama, mereka ambil teknologi inti dari raksasa-raksasa global. Kedua, mereka lisensi desain dari maestro-maestro Italia. Dan ketiga, mereka fokuskan semua energi mereka pada satu hal, merakit semuanya dengan sempurna dan efisien. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas. Lihat aja daftar mitranya. Ini kayak tim impian dari seluruh dunia. Desain dari Pininfarina Italia,
komponen listrik dari Bosch Jerman, teknologi sasis dari Magna Steyr Austria. Jadi, kekuatan VinFast itu bukan di penemuan, tapi di integrasi. Kemampuan untuk menyatukan yang terbaik dari seluruh dunia di bawah satu atap di Vietnam. Dan lihat deh seberapa cepat mereka bergerak, dari berdiri tahun 2017, jadi produsen khusus mobil listrik cuma dalam 5 tahun. Dan sekarang mereka berani bangun pabrik di North Carolina, tepat di halaman belakangnya raksasa otomotif Amerika. Gila kan cepetnya? Tapi ya tentu aja, lompatan sebesar ini pasti ada risikonya. Perjalanan VinFast nggak selamanya mulus, dan ada beberapa rintangan serius yang menghadang. Di satu sisi ada tantangan praktis. Gimana cara membangun jaringan pengisian daya yang bisa diandalkan, dan gimana meyakinkan konsumen soal jarak tempuh. Di sisi lain, ada tantangan strategis yang lebih besar. Ketergantungan mereka pada teknologi asing itu kayak pedang bermata dua, dan proteksionisme, seperti aturan kredit pajak di Amerika, jadi semacam tembok yang harus mereka panjat. Tapi, VinFast punya sekutu yang sangat kuat, pemerintah Vietnam. Dan lihat betapa kuatnya dukungan itu. Pajak buat mobil bensin bisa sampai 150%, sementara buat mobil listrik cuma 3%. Biaya registrasi, nol. Ini bukan lagi sekedar insentif, ini adalah dorongan roket dari pemerintah yang seolah bilang masa depan itu listrik. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Apa sih artinya kisah VinFast ini buat dunia secara keseluruhan? Apa implikasi global dari lompatan ini? Pada akhirnya, ini lebih besar dari sekedar mobil atau satu perusahaan. Ini tentang planet kita. Setiap negara yang berhasil melompati era bahan bakar fosil dan langsung beralih ke mobil listrik adalah kemenangan buat iklim. Kisah VinFast ini nunjukin jalan pintas menuju masa depan transportasi yang lebih bersih buat kita semua. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah model VinFast mengintegrasikan teknologi global terbaik untuk melompati warisan industri yang lama adalah sebuah cetak biru yang baru? Apa negara berkembang lain bisa meniru ini di sektor energi, keuangan, atau bahkan pertanian? Kisah VinFast ini mungkin bukan cuma tentang mobil. Mungkin ini adalah panduan tentang cara membangun masa depan dengan lebih cepat,